Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardotila dengan NIM C1F025091. Saya dari program studi Ekonomi Islam R003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pengantar Ekonomi Islam. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan secara komprehensif konsep worldview atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Jadi, konsep worldview atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam berlandaskan pada tauhid, yaitu keesaan Allah. Semua aktivitas ekonomi dilakukan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi untuk mendapatkan ridha Allah dan mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia dalam sistem ini dipandang bukan sebagai pemilik mutlak harta, tapi sebagai khalifah, pengelola amanah Allah. Nah, hal ini sangat berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung sekuler dan berorientasi hanya pada keuntungan materi. Dalam ekonomi konvensional, nilai moral sering diabaikan. Sementara ekonomi Islam selalu menjunjung kejujuran, keadilan, dan menghindari praktik riba. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu uraikan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, serta berikan contohnya. Jadi, prinsip dasar ekonomi Islam ada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, tauhid adalah bahwa semua harta milik Allah. Yang kedua, keadilan atau al-adl, yaitu tidak ada eksploitasi. Yang ketiga, keseimbangan atau mizan antara hak individu dan kepentingan sosial. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab atau ikhtiar. Setiap orang boleh berusaha tapi tidak boleh melanggar syariat. Yang kelima, larangan riba, ghar, dan maisir agar sistem ekonomi tetap adil dan stabil. Kalau kita bandingkan sistem kapitalis dengan sistem sosialis, yaitu sistem kapitalis menekankan kebebasan individu tanpa batas. Sistem sosialis menekankan kepemilikan negara atas semua sumber daya. Sedangkan Islam berada di tengah-tengah, yaitu mengakui kepemilikan pribadi tapi tetap mengatur agar bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah zakat, yaitu mekanisme redistribusi kekayaan yang adil. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Jadi, sejarah ekonomi Islam sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan prinsip perdagangan jujur, zakat, larangan riba, dan pentingnya keadilan ekonomi. Lalu diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yang membentuk lembaga keuangan bernama Baitul Mal untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pada masa Umayyah dan Abbasiyah, muncul konsep wakaf, hizbah, dan lembaga keuangan publik. Di era modern, ekonomi Islam mulai bangkit kembali pada tahun 1960-an dengan berdirinya bank syariah pertama di Mesir, lalu berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Selanjutnya, soal yang keempat, yaitu bandingkan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam? Jadi, Khalifah Abu Bakar fokus pada penegakan zakat untuk menjaga keadilan sosial dan stabilitas umat setelah wafatnya Rasulullah. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab mengembangkan sistem Baitul Mal, membentuk diwan atau lembaga administrasi keuangan, serta menerapkan sistem hizbah untuk mengawasi pasar agar tidak terjadi penipuan. Keduanya sama-sama menegakkan nilai keadilan dan kesejahteraan sesuai prinsip ekonomi Islam bahwa harta harus digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern. Jelaskan dengan argumentasi teoritis dan contoh fenomena nyata yang ada di Indonesia. Baik, menurut saya,
ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Hal ini karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi, wajar kalau kebutuhan terhadap sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah juga semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan banyak dukungan seperti melalui otoritas jasa keuangan, Dewan Syariah Nasional MUI, dan penggabungan beberapa bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Potensi ekonomi Islam juga terlihat dari berkembangnya berbagai sektor halal, misalnya makanan dan minuman halal, pariwisata halal, hingga lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pengadaan syariah. Tapi, di balik potensi yang besar itu, tentu ada juga tantangannya, misalnya masih rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang ekonomi syariah, kemudian sistem konvensional yang masih dominan, dan kurangnya inovasi serta tenaga ahli di bidang keuangan syariah. Karena itu, menurut saya, kita perlu memperkuat edukasi, memperluas sosialisasi, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Kalau hal-hal itu dilakukan dengan serius, saya yakin ekonomi Islam bisa jadi alternatif sistem ekonomi modern yang lebih adil, beretika, dan tentunya membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang konsep dan prinsip ekonomi Islam serta perkembangannya hingga saat ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.